数百年の長い命の中でイオルフの民は日々を織り続ける。弱虫。どうして泣いてるんだい？わからないんです。外の世界で出会いに触れたなら誰も愛してはいけない。愛すれば本当の一人になってしまう。一人ぼっちが一人ぼっちと出会ったか。歯向かう者はいっそ切り捨てて構わない。他と異なる者はキーの目で見られ、利用され、やがて嫌悪され排除されていく。私のヒビオルです。俺じゃ守れないんだ。どうして時を進めた？嘘つき。弱虫、あなたたちは死んでいくんだから。みんないつかはこの日が来るんだ。みんな死んじゃうの？一人ぼっちは嫌だ。あなたが教えてくれたんだ。いろんな悲しいこと、優しさを、苦しいこと、強さを。私のことは忘れて。人里を離れ布を織って暮らす彼らはこう呼ばれていた。別れの一族と。Dari semua tahun dalam kehidupanku menonton anime, ada satu hal yang aku sadari. Itu adalah bahwa Mari Okada ialah seorang penulis cerita yang paling sering membawa film-film yang menyayat hati. Mulai dari Toradora hingga Anohana, ia mampu membuat karakter dalam kisah yang ia buat untuk menderita dengan cara yang paling indah, serta membawa sebuah kisah yang personal, menjadi kisah yang memiliki kekuatan emosional yang besar. Tentu saja, tidak adil bila kita menilainya hanya dari satu aspek, karena dia telah menghasilkan karya penuh aksi dan komedi yang mengagumkan. Tetapi ketika ia ingin membuat kita menangis, kita pasti akan menangis. Makiya When the Promised Flower Blooms dengan bangga melanjutkan ciri khas Mari Okada dalam penulisan cerita. Scene-scene terakhirnya yang menguras tangisan penonton serta roller coaster emosional yang kita alami selama pembawaan menuju akhir tersebut. Bisa kita sebut, ini merupakan bentuk paling murni dari karya Okada, karena film ini juga menjadi film debutnya sebagai seorang sutradara utama, sehingga Makiya menjadi sebuah mahakarya yang 100% murni karya Mari Okada. Dia adalah contoh yang unik dalam membuat dan menyutradarai film ini, karena di masa anime-anime ngetren ke arah kisah romantis remaja, dia membuat dunia fantasinya sendiri, dengan pembangunan dunia yang mantap dan plot originalnya dan fresh jika dibandingkan dengan anime-anime di zamannya. Sesuai dengan judulnya, Makiya menceritakan tentang seorang gadis muda dari ras Yolf, sebuah ras tua dari zaman legenda, di mana mereka terdiri dari orang-orang yang berumur abadi. Mereka memiliki cara unik untuk merekam jejak historis dari kehidupan panjang mereka, yaitu dengan menenun kain spesial yang disebut hibiol. Pada suatu malam, pasukan dari kerajaan manusia datang untuk mencuri darah abadi mereka. Di hiruk pikuk kekacauan tersebut, Makiya berhasil selamat dari penculikan tersebut dan terbawa ke dunia luar, di mana dia menemukan seorang anak kecil yang berada di tangan kematian. Namun, Makiya menyelamatkan anak tersebut dan mengadopsinya sebagai anaknya, lalu menamai anak tersebut Ariel. Filmnya mengikuti kehidupan Makiya yang berusaha untuk menjadi sosok ibu yang bisa diandalkan bagi Ariel. Ariel yang merupakan anak manusia biasa terus bertumbuh tua, sembari Makiya yang berasal dari ras Yolf tampak tidak berubah meski puluhan tahun telah berlalu. Perlahan-lahan, cerita yang awalnya menunjukkan kepolosan Makiya sebagai seorang ibu akan diwarnai dengan warna kehidupan yang lebih kompleks dengan tumbuhnya Ariel menjadi remaja. Sembari waktu berjalan, kita melihat kejadian kecil yang merubah dinamika hubungan mereka, dan juga kejadian besar yang merubah dunia tempat mereka tinggal. Sangat jarang bagi kita untuk melihat sebuah film fantasi yang terasa sangat intim, tetapi juga luas dalam jangkauannya. Mulai dari kejadian kecil di antara tokoh-tokohnya, sampai kejadian penting seperti jatuhnya ke sebuah kerajaan. Meski banyak hal terjadi di latar belakang sehingga berpotensi membuat penonton bingung dengan alur ceritanya, Makiya sesungguhnya berfokus pada satu tema utama, cinta tak terbatas seorang ibu. Skala waktu yang panjang dalam film ini memberikan ruang untuk menjelaskan makna menjadi seorang ibu. Mulai dari melindungi dan merawat bayinya,
hingga melalui pengalaman pahit manis saat melihat mereka tumbuh dewasa dan akhirnya menjadi individu mereka sendiri. Tema ini bukan hanya membuat banyak penonton tergerak untuk memanggil ibu mereka, tetapi juga menjadi pondasi yang menyatukan dunia fantasi dalam film agar terasa lebih dekat dan mudah diterima. Melalui perjalanan keibuan yang digambarkan, misalnya kisah teman masa kecil Makia yang diculik dan dipisahkan dari anaknya, kita diajak memahami ragam perjalanan emosional para tokoh dengan lebih dalam. Inilah yang mendorong alur cerita Makia bergerak dengan cepat, seperti yang tercermin dari komentar berulang Makia mengenai aroma Ariel. Aromanya seperti matahari. Lewat detail kecil ini, kita diberi pemahaman tentang letak hati dan emosi mereka di tengah dunia yang terus berubah. Dan kekuatan tema ini tidak hanya hadir dari ceritanya saja. Visual, animasi, dan teknis film juga bekerja untuk memperdalam emosi yang kita rasakan. Filmnya memuat berbagai scene dan adegan animasi yang memanjakan mata tanpa membuatnya berlebihan. Adegan hangat mengenai emosi tokoh-tokoh yang ditampilkan secara hampir sempurna. Bagiku, aku terkagum dengan cara Mari Okada memadukan warna dan pencahayaan untuk menunjukkan letak emosional Makia di alur cerita. Dari yang awalnya warna putih cerah yang menunjukkan hidupnya yang polos sebagai seorang Eolf, sampai pada paduan warna kompleks yang kita lihat dari tumbuhnya Ariel menjadi pria dewasa, yang kemudian mengubah dunianya Makia. Pada akhirnya, film ini berhasil memadukan berbagai unsur pencahayaan dan warna tanpa membuatnya terasa terpaksa dan tampak natural, yang menunjukkan lebih jauh seberapa bagusnya visual dari film ini. Pada titik ini, aku yakin kalian telah melihat cukup banyak klip dan cuplikan dari film Makia untuk mengerti bahwa visualisasi karakternya, CGI-nya, dan komposisi adegannya itu diintegrasikan dengan cantik. Film ini berhasil menggunakan CGI dan menggabungkannya ke latar dunianya dengan sangat cantik. Sehingga, bagi yang sering komplain akan penggunaan CGI, ketika film ini menggunakan CGI, kalian pasti tidak akan menyadarinya. Hal ini memberi dunia Makia ini perasaan dan rasa hidup selayaknya sebuah dunia dengan komunitas yang nyata. Meski penggunaan gabungan visual yang dapat sangat mudah tumpang tindih dengan satu sama lain. Bila ada beberapa kritikan terhadap film ini, adalah kekurangan film ini pada ciri khas animasi. Tidak mengatakan bahwa animasi dari film ini jelek, tetapi dibandingkan animasi Makoto Shinkai atau Ghibli, Makia tidak memiliki ciri khas pada animasinya yang dapat membuat penikmat animasi membuka mata mereka dalam kekaguman. Tapi ini bisa dimaafkan karena ini juga merupakan film pertama Mari Okada menjadi seorang sutradara, dan dia juga bukan dari latar belakang animasi, melainkan story writing. Hal yang sama juga terjadi di bagian musik dari film ini, dengan Kenji Kawai sebagai komposernya. Makia menghidangkan sebuah alunan musik yang terasa powerful, namun tidak unik, karena kita semua pasti sudah mendengar alunan musik fantasi perpaduan dari senar, hembusan angin, dan sejenisnya dari berbagai film fantasi atau JRPGs. Meski tidak terlalu unik, musiknya tetap sukses memperkuat emosi setiap adegan. Di IMDb, Makia When the Promised Flower Blooms memperoleh rating 7,4 dari 10. Sedangkan di My Animalist, angkanya bahkan lebih tinggi, mencapai 8,4 dari 10. Dari lebih dari 300.000 pengguna. Angka ini menempatkan Makia sejajar dengan beberapa anime film besar, meski tidak setinggi karya-karya Makoto Shinkai yang sering menembus 8,7 sampai 9. Perbedaan rating di dua platform ini menunjukkan bahwa audiens anime lebih bisa menangkap kekuatan emosional cerita Mari Okada. Sementara, audiens umum melihat film ini sebagai karya yang bagus namun tidak spektakuler. Pada akhirnya, Makia sangat mencolok dalam story writing dan world buildingnya, bukan animasi uniknya. Semua informasi, pacing, dan percakapan, bahkan tokoh-tokoh sampingan yang ada dibuat secara terencana dan teratur, membuat sebuah rangkaian dunia fantasi yang terasa nyata dan hidup. Aku tidak bisa berhenti merekomendasikan film Makia ini, dan mungkin setelah selesai menonton Makia, kita semua akan merasakan satu hal yang sama. Sebuah dorongan untuk kembali memeluk ibu kita, sebelum waktu benar-benar merenggut kesempatan itu. Sekian dari review terhadap film Makia, When the Flowers Bloom.
Terima kasih telah menonton.